Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Ratih Bu, kami dari Universitas Jambi. Kami tim pengabdian dari Universitas Jambi, jadi ada timnya, kemudian ada mahasiswa gitu. Nah, ini ada beberapa informasi yang ingin kami ketahui dari UMKM Iwaku ini gitu. Ini sudah berapa lama Bu berdiri? Waalaikumsalam ya Ibu Ratih, dari Universitas Jambi bersama mahasiswa. Selamat datang di tempat usaha kami. Alhamdulillah, usaha yang saya jalankan ini di tahun 2009 Bu. Di tahun 2009 ya. Tapi sebenarnya kalau mulai dari rintisannya itu tuh 2006. Oh, dari 2006 itu belum, penjualannya itu belum ke swalayan, ke toko. Masih manual. Iya, masih nitip-nitip di toko-toko. Karena kami merasa masih survei dulu apakah produk kami ini diterima, atau diminati, jadi, dan kami juga masih mencoba-coba yang diminati itu yang mana gitu. Dari beberapa produk yang di 2000 sampai perjalanan 2005 itulah saya kemudian di Jambi ini mulai ada swalayan market kan. Disitulah baru timbul ide saya jalan-jalan ke mall swalayan itu. Saya harus bikin produk kering biar saya bisa produksi setiap hari, daya tahannya lebih lama, kemudian saya bisa masarinnya lebih dari Jambi, lebih dari wilayah Jambi, wilayah Jambi, jangkauannya lebih luas. Nah, akhirnya ide untuk bikin rengginang ini saya timbulkan Bu, karena mbak saya dari keluarga mama saya itu ada Jawanya. Jadi bikin rengginang itu kan apa ya namanya dulu tuh poyek atau gitu. Dari lebih kering ya. Singkong itu kan bikin. Nggak tahu lah, karena di sini saya cuma tahunya namanya rengginang karena saya nggak tinggal di zamannya Jawanya akhirnya saya adonan seperti kayak adonan kerupuk. Nah, itulah baru timbul kayak mana supaya berbutir-butirnya. Nah, itulah mungkin Allah kasih saya ini inspirasi atau apa. Akhirnya coba saya ingatnya itu naik ambas saya itu bikin adonannya itu diparut-parut. Barulah saya ingat. Kemudian saya campurkan dengan ikan-ikan. Dengan proses produksi tadi dari ikan tadi sudah diceritakan, kemudian kapasitas produksinya kira-kira berapa ya Bu ya setiap bulan gitu, mulai membutuhkan bahan baku berapa? Kalau kami nih Bu, ada yang perbungkusnya ada, karena banyak itemnya. Nah, yang paling tinggi produksinya itu rengginang Bu. Paling tinggi rengginang karena rengginang ini kalangan apapun masuk, mau dari kecil sampai yang tua masuk. Jadi produksi per bulannya itu 600 kilo. 600 kilo ya Bu ya. Satu kali produksi biasanya berapa Bu? Satu kali olahan gitu. Abon itu sekitar 200 kiloan. 200 kilo. 100 yang manis, 100 yang pedes. Kemudian untuk yang lebih banyak juga lagi itu yang dari kulit dan apanya, yang tulang itu basreng. Karena kita kan bukan basrengnya, cabenya. Iya, ada ya Bu ya. Kita bisa sendiri juga. Jadi kan orang kasih tahu nih kalau kita bikin sendiri atau beli yang bumbu instan. Untuk kembang goyang itu nomor 4 kalau nggak salah, peminatnya produksinya lebih banyak, itu sekitar 200 kiloan juga. 200 kilo. Baru yang lainnya tuh nyusul-nyusul yang ke bawah. Kerupuk udang juga itu antara 200 kilo. Jadi kalau di globalin itu sekitar 1000 apa 1200 kilo per bulan. Kita menggunakan ikan itu sampai 2 ton Bu. Kalau dikalkulasi per bulannya. Kalau untuk empek-empek itu 20 kiloan per bulan ininya. Lumayan banyak ya Bu ya, 2 ton. Alhamdulillah Bu. Jadi yang terkait dengan pencatatan keuangan tadi kan masih manual. Ibu tetap mencatat berapa bahan bakunya, ya tapi masih manual ya Bu ya.
maksudnya belum menggunakan sistem dari software misalnya, dicatat dengan menggunakan software. Paling misalnya Excel sudah ya Bu ya, Excel atau mungkin ya, selama ini sebelum saya dibantu dengan anak, iya. itu kebetulan kan anak-anak tuh pada masih sekolah, jadi saya nggak bisa minta bantuan mereka sekarang. Iya, Cuma iya. saya tetap nyatatnya itu di buku. Nah, beberapa tahun ini kebetulan ada anak saya yang besar itu sudah bisa bantu, tapi ya nggak rutin Bu. Oh Nah, iya iya. apakah Excel atau apa, Oh saya iya, kurang tahu iya, lah. Pokoknya pakai aplikasi lah iya, dia pakai memasukkannya. masih peralatan yang sederhana yang pada penting ada sekarang gerak-geriknya, iya iya ada ya. gitu. Apakah nanti misalnya kami berikan pelatihan, kemudian kami sediakan misalnya ini menggunakan aplikasi supaya untuk memudahkan Bu. Biasanya kita ini kebutuhan bahan baku misalnya, kemudian nanti berapa pemasarannya, kita dapat berapa pendapatannya, itu kita nggak usah bikin manual, begitu kita klik langsung keluar apa yang kita inginkan, tinggal kita input aja datanya gitu. Alhamdulillah, Iya, saya memang dibantu iya. seperti itu. Karena kami dari akuntansi nih Bu, gitu. Iya, jadi dengan senang hati untuk Bu, kalau pencatatan dibantu. keuangan, pelatihan, kita nanti anunya ke situ untuk terkait dengan manajemen keuangannya. Karena tadi kan ada juga apakah pengelolaan keuangan antara ibu pribadi dengan usaha sudah terpisah atau masih bergabung gitu. Alhamdulillah juga Bu, sejak saya usaha memang dulu seperti itu ya Bu, Iya, iya. Tapi di mulai usaha saya itu mulai agak besar itu tadi 2009 itu saya masih seperti yang Ibu bilang tadi, masih nyatetnya mau gabung. Tapi sejak tahun 2013 dulu saya pernah gabung di inkubator bisnis. Oh iya. Itu Bu, jadi adalah sedikit pelatihan yang masuk ke saya. Jadi itu saya pun sudah memisahkan. Jadi dompet kami itu sudah dipisahkan, rekening banknya juga sudah ada. Ibu ya. Jadi kalau ada pembelian melalui rekening, kami sudah punya sendiri. Iniannya bank yang untuk menerima transaksi dari penjualan kami. Secara ini sudah menerapkan pemisahan antara pribadi dengan usaha. Ya. Cuma mungkin tidak seperti yang menurut Ibu bilang tadi, ada yang model ini, model itu, mungkin. Oh iya iya, nanti untuk aplikasi digitalisasinya nanti ya, insya Allah ya, yang Ibu perlukan itu ya untuk memudahkan pencatatan ya. Bu, untuk alat Ibu ya. Kalau untuk manajemen usahanya Bu, pencatatannya tadi Bu, untuk pencatatannya tadi ada, tapi masih manual, masih sederhana ya. Kalau tiap bulan saya pasti itu Bu, karena kita udah tahu nih saya butuh ikannya yang untuk patin segini,